Hai, welcome back to my channel. Di video ini, kembali aku akan mereview kitchen gadget, yaitu alat penanak nasi low carbo dari Smart Chef. Pertama-tama, aku mau cerita dulu nih, alasan aku memilih Smart Chef dari alat sejenis lainnya. Alasan pertama, Smart Chef ini mengklaim bisa menurunkan 54% kadar gula dan karbo dalam nasi. Dan yang kedua, Smart Chef ini tidak hanya memiliki fungsi menanak nasi low karbo saja, tapi juga sekaligus ada fungsi pressure cooker dan slow cookernya yang nggak ada di alat lainnya. Nah, yang ketiga, soal harga dong ya. Untuk kapasitas yang sama, harganya itu nggak jauh beda dengan yang hanya fungsi rice cooker aja. Jadi ya udah, kupikir mending Smart Chef kan. Nah, itulah alasannya kenapa aku pilih Smart Chef ini. Setelah ini aku akan unboxing dulu. Jadi aku akan liatin ada apa aja dalam paket pembeliannya. Kemudian setelah itu aku akan share cara memasak nasi low carbo dengan Smart Chef ini. Dan yang terakhir, tips agar nasi tidak cepat basi. Bahkan bisa bertahan sampai 24 jam loh. Gimana caranya sih? Nah, simak terus videonya ya. Jangan di-skip biar nggak kelewat info pentingnya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel aku dengan klik like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Nah, sekarang kita mulai unboxing. Ini adalah penampakan kotaknya, dan bagian atasnya ada segelnya. Ini kalau baru diterima, ini segelnya masih belum dibuka ya. Nah, kemudian kita lihat di dalamnya ada apa aja ya. Ini ada kartu garansinya, jadi produk ini dari Gogo Mall. Dan ini buku resep, jadi di dalamnya ada resep-resep untuk fungsi rice cookernya, dan juga resep-resep untuk fungsi slow cooker maupun pressure cookernya. Lalu ada buku petunjuk pemakaian, nanti bisa dibaca sendiri ya, lebih detail. Nah, sekarang kita keluarkan barangnya dari kotaknya. Nah, ini dia nih penampakan produk Smart Chef-nya. Nah, ini adalah bagian displaynya. Bagian atas yang kotak-kotak putih ini adalah macam-macam masakan yang dapat diproses dengan Smart Chef ini. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah panel control untuk memilih masakan apa atau fitur apa yang akan kita pakai. Nah, selanjutnya aku sambil baca buku manualnya ya. Jadi aku akan tunjukin bagian-bagian dari produk ini. Yang pertama adalah bagian penutup. Nah, ini ada bagian penutup, ini gagangnya. Nah, ini seluruhnya di bagian penutupnya. Nah, bagian ini kalau di buku petunjuk itu ada 3 bagian, namanya katup apung tampak luar, katup apung tampak dalam, dan katup pembatas tekanan. Tapi nggak usah pusing, pokoknya ini bagian tempat keluarnya uap. Selanjutnya kita ke bagian dalam, kita buka tutupnya dulu. Ini ada kabel, lalu ada sendok nasinya. Ini wadah penampung air. Dan ini cup atau gelas ukur. Lalu ini adalah steam potnya atau panci kukusnya. Dan ini panci bagian dalamnya atau inner pot. Dan bulatan kecil di tengah itu adalah plat pemanasnya. Sama lah ya, seperti rice cooker biasa. Nah, sekarang aku akan mempraktekkan cara memasak nasi low carbo dengan Smart Chef ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, jadi nonton terus videonya ya. Nah, sekarang aku mau tunjukin cara masak nasi low carbonya. Review ini aku buat setelah 1 bulan pemakaian. Pertama-tama, siapkan dulu berasnya,
Di review ini aku akan masak 2 cup beras aja. Jangan lupa berasnya dicuci dulu ya. Kebetulan beras yang aku pakai ini tidak perlu dicuci lagi. Kemudian masukkan inner pot ke dalam Smart Chef-nya. Kemudian masukkan steam pot-nya atau panci kukusnya. Nah, ini berasnya sudah aku masukin di dalamnya ya. Pastikan posisi steam pot-nya ini sudah benar ya, jangan miring. Kemudian masukkan air sampai setinggi atau sama rata dengan berasnya. Nah, kalau mau pakai takaran yang pasti, berdasarkan pengalaman aku nih, untuk masak 3 cup beras, air yang diperlukan itu adalah 1,3 liter. Dan aku juga pernah masak 2 cup beras, airnya itu 1,2 liter. Jadi kesimpulannya, banyaknya air yang dibutuhkan untuk setiap cup berasnya itu bertambah 100 ml. Jadi kalau mau masak 1 cup beras nih, airnya 1,1 liter. Kalau 2 cup beras, airnya 1,2 liter. 3 cup beras, airnya 1,3 liter, dan seterusnya. Gampang diingatnya ya. Nah, ini adalah penampakan air berasnya itu rata dengan berasnya. Selanjutnya kita tutup. Di depan ini adalah posisi displaynya. Lalu ini tutupnya. Dan ini adalah posisi lubang uapnya. Jadi lubang uapnya ini posisinya ada di sebelah kanan display. Lalu letakkan tutupnya ini di mana posisi lubang uapnya itu pada posisi jam 5. Nah, jangan terbalik seperti ini ya. Ini nggak akan pas, kalau posisinya seperti ini nanti tidak akan terkunci. Nah, setelah tutupnya ini pada posisi jam 5 tadi, putar ke arah depan sampai berbunyi klik. Nah, itu tandanya tutupnya sudah terkunci. Kemudian ini adalah lubang uapnya. Jadi lubang uapnya ini bisa naik turun ya. Kalau di posisi open, dia akan di posisi atas. Dan kalau di posisi close, dia akan turun. Nah, sebelum memasak, pastikan lubang uap ini di posisi close. Kalau di posisi open, nanti nggak matang-matang nasinya. Oke, selanjutnya kita nyalakan aliran listriknya. Kemudian kita tekan menu rice ini 2 kali. Ups, kalau salah, jangan khawatir, tekan cancel aja lalu diulang. Tekan lagi rice-nya 2 kali. Nah, lampu di feature low carbo rice-nya akan menyala. Nah, di posisi ini proses memasak sudah dimulai. Berapa lama masaknya? Kalau di iklannya sih hanya 13 menit. Hehe. Bener sih, cuman ternyata sebelum 13 menit dimulai, mesti nunggu dulu. Minimal atau paling cepat 10 menit, tergantung masaknya berapa cup. Setelah 10 menit tersebut, baru hitungan 13 menit itu dimulai. Jadi, berdasarkan pengalaman dan pengamatan aku nih ya, hitungan sebelum 13 menit itu tergantung berapa cup beras yang kita masak. Contoh, kalau 2 cup, total lamanya masak sekitar 35 menit. Itu sudah termasuk waktu sebelum 13 menit itu, plus 13 menit itu sendiri. Nah, kalau 3 cup beras, masaknya sekitar 45 menit totalnya. Jadi kesimpulannya, setiap penambahan 1 cup beras, itu penambahannya 10 menit. Nah, bedanya Smart Chef ini dengan rice cooker biasa, masaknya kan pakai feature pressure cooker. Jadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, selama memasak, tutup tidak boleh dibuka ya. Kalau di rice cooker biasa, kadang kita suka buka tutup kan ya, dan nggak masalah. Tapi kalau di Smart Chef dilarang keras karena masaknya dengan fitur pressure cooker alias tekanan tinggi. Kedua, kalau udah matang nasinya, nggak boleh langsung dibuka ya tutupnya. Jangan sedih, mesti nunggu sampai uapnya hilang dong. Nah, berapa lama nunggunya? Nggak lama kok, cuman 30 menit lagi. Hihihi. Lama dong. Tenang aja, bisa dipercepat guys. Caranya bagaimana? Nanti kalau nasinya udah mateng, aku kasih tahu. Jadi nonton terus ya. Nah, videonya dipersingkat. Nah, ini udah timbul atau muncul huruf
Nah, ini artinya hitungan 13 menit itu sudah dimulai. Selain itu, lampu biru keep pressure-nya juga nyala ya. Jadi menurut aku mungkin 13 menit ini adalah proses masak dengan menggunakan feature pressure cooker-nya. Nah, sekarang lampu displaynya yang warna merah sudah muncul huruf BB dan posisi lampu birunya yang tadinya di rice low carbo pindah ke keep warm. Jadi sekarang sudah di posisi menghangatkan. Seperti yang tadi aku sampaikan sebelumnya, di posisi ini tutup tidak boleh langsung dibuka. Jadi harus menunggu uapnya habis, udah nggak ada uap lagi, minimal atau paling cepat itu 30 menit. Tapi kalau mau lebih cepat, caranya buka aja lubang uap ini. Cara bukanya perhatiin ya, biar tangan nggak kena panas. Panas banget uapnya soalnya. Nah, pegang ujung ini, angkat ke arah berlawanan dengan posisi jari kita. Terus sambil diputar ke arah open. Nanti uapnya akan keluar lebih cepat. Nah, setelah uapnya sudah tidak ada lagi yang keluar, baru tutupnya boleh dibuka. Caranya putar tutupnya ke arah jam 5 seperti semula. Selanjutnya diaduk-aduk dulu. Nah, ini penampakan nasinya. Nasinya itu pulen banget, lembut, dan tampak mengkilap ya. Kalau menurut informasi dari penjualnya, setelah diaduk-aduk gini, itu harus ditutup dulu, terus didiamkan selama 5 menit. Tapi selama pengalaman aku ya, ini udah bisa kok langsung dimakan. Kalau udah lapar kan lama ya, nunggu 5 menit. Nah, sekarang aku mau kasih tips dan trik agar nasi tidak cepat basi. Tips yang pertama, jangan memanaskan nasi secara terus-menerus dengan posisi keep warm, apalagi sampai 24 jam. Tips yang kedua, setelah nasi baru matang, boleh tetap pada posisi keep warm sampai dengan 3 jam aja udah cukup. Atau bisa juga aliran listriknya dimatiin sama sekali. Jadi, walaupun tanpa aliran listrik, air sisa memasak yang ada di inner pot bisa menghangatkan sampai lebih kurang 3 jam loh. Jadi, bisa hemat listrik kan? Nah, aku mau kasih tahu juga nih ya. Jadi, kalau kalian baca cara memasak di buku resep, tertulis di situ kalau mau menghangatkan, caranya air di inner potnya itu dibuang. Nah, aku nggak ngerti ya kenapa ngasih cara seperti itu, karena sebelum dilakukan aja aku udah mengira kalau nasinya akan kering. Nah, sengaja nih aku coba dan hasilnya nasinya beneran cepet banget kering, padahal hanya 1 jam aja aku panasinnya. Jadi menurut aku air dalam inner potnya jangan dibuang ya. Selanjutnya tips yang ketiga, hangatkan lagi nasi dengan posisi keep warm minimal setengah jam sebelum makan hingga 1-2 jam ke depan. Jangan lupa diaduk-aduk ya. Setelah itu matikan aliran listriknya lagi. Nanti kalau mau makan lagi, lakukan hal yang sama. Tips yang keempat, selama menghangatkan, baik dengan aliran listrik maupun tidak, posisikan tombol uap pada posisi close terus. Dan tips yang kelima, buang air uap yang ada di tutup Smart Chef tiap kali setelah memanaskan atau sebelum memanaskan. Caranya seperti ini. Miringkan sambil diputar-putar seperti ini, lalu lap dengan lap kering dan bersih tentunya. Karena air uap yang jatuh ke nasi bisa juga loh jadi sebab nasi jadi cepat basi. Nah, saran aku, walaupun bisa sampai 24 jam, aku pribadi tidak menyarankan ya. Cukuplah masak sekali, buat 3 kali makan maksimal, pagi, siang, malam gitu ya. Jadi, kira-kira itu 12 sampai dengan 15 jam kan ya. Jangan sampai ikutan bobo lah nasinya. What? Nah, sekian video ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik like, share, komen, serta klik subscribe dan loncengnya.
bagi yang belum subscribe. Terima kasih.